Ya, shalom pemirsa semua, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kesaksian yang begitu luar biasa. Sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, narasumber malam hari ini begitu beda karena beliau adalah salah satu idola saya di TikTok ya, karena saya fansnya gitu ya. Jadi bagaimana juga beliau ini sering bersaksi juga di TikTok dulu, tapi akun saya udah banyak diblokir sahabat. Jadi sering saya follow beliau ini dan kesaksiannya begitu luar biasa, kesaksian yang penuh kasih sahabat. Sehingga kemarin kita berbincang-bincang lewat komen, akhirnya beliau menyanggupi untuk bersaksi di tempat ini dan sangat istimewa sekali beliau bisa membagikan kesaksian malam hari ini bersama dengan kita, kiranya bisa menjadi berkat dengan hebat seorang muslimah dari saudara kita suku Sunda ya, dan beliau juga sudah pernah hidup di pesantren sahabat dan sudah pernah bersaksi juga di beberapa channel. Dan tidak memperpanjang waktu lagi, kita panggil sahabat kita Teteh Tata. Ya, shalom Teteh. Shalom Bapak Jody. Iya, shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Teteh? Luar biasa, baik sekali. Waduh, segar malam hari ini untuk bersaksi ya. Ya puji Tuhan, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan saya kan. Amin, 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 amin. Jadi sudah gimana Teteh? Sudah bisa kita mulai? Sudah mulai, sudah siap, Oke, sudah ready. waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Teteh Tata. Shalom. Ya, shalom. Shalom semuanya, saudara seiman. Selamat malam Jakarta dan selamat malam juga saya yang di Bali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian di channel Bapak JDP channel. Sebelum saya lanjut untuk kesaksian hidup saya sedikit mau flashback tentang kehidupan saya sebelum dan setelah menerima Yesus. Sebelumnya saya juga di sini mau minta maaf bila ada yang tidak berkenan ataupun yang tidak suka dengan mungkin kesaksian saya yang akan menimbulkan pro dan kontra. Saya sekali lagi saya minta maaf karena tidak ada unsur atau apapun di dalam kesaksian saya ini. Karena saya pure ingin memberikan kesaksian apa yang pernah saya alami di dalam hidup saya. Sebelum saya lanjut ke kesaksian yang akhirnya saya menerima Yesus, saya mau bercerita sedikit tentang latar belakang saya. Yang dimana latar belakang saya keluarga dari keluarga agama seberang. Bisa dibilang keluarga udah bertitel semua. Bertitel itu dalam arti bukan titel dokter atau apa ya, mungkin ada salah satu keluarga saya, tapi di sini didominan dari haji dan hajah semua. Yang dimana salah satu dari keluarga saya bisa dibilang kakek. Itu salah satu orang yang ada nama lah kalau di kampung, punya pamor seperti itu kan. Saya memang dari kecil pure dididik secara Islami. Bahkan bisa dibilang garis keras, ketat seperti itu. Tidak ada celah sedikit pun untuk saya mau nyeleneh lah kalau orang bilang kan, karena memang betul-betul dididik secara muslimah. Nah terus saya memang waktu itu saya sekolah SMP memang di
sekolah di nasional lah, istilahnya sekolah negeri, seperti itu. Mungkin dari SMP mungkin udah terlihat, hidup saya dari SMP aja mungkin kalau orang Sunda bilang udah kelihatan bangornya, istilahnya nakal, tidak kelihatan kan. Kadang disuruh untuk sholat atau apa bilang iya tapi ternyata tidak, puasa juga tidak, seperti itu. Akhirnya keluarga memutuskan saya sekolah di pondok pesantren di kota Tasikmalaya. Saya di pondok pesantren itu 3 tahun. Di mana di pondok tersebut juga kita digembleng lebih ketat lagi di ajaran agama yang saya anut dulu, saya anut dari agama seberang itu. Tidak ada celah juga di situ untuk kita bisa dibilang santai-santai lah apa, karena benar-benar didikan secara Islami yang benar-benar keras seperti itu. Dan di situ pun nggak ada celah untuk kita mau kenal sama lelaki pun tidak ada, karena di situ kita ditempatkan di mana istilahnya asrama laki-laki, khusus laki-laki, perempuan juga khusus perempuan. Tapi saya ditempatkan di bapak pembina yang salah satu pengurus dari pondok pesantren tersebut. Itu pun juga perempuan semuanya. Ada yang dari Jakarta, waktu itu satu tempat tinggal dengan saya di tempat bapak, bisa dibilang bapak kos, bapak pembina. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, Jawa Tengah, ada juga yang dari Pekalongan, Jawa Tengah, terus ada yang dari Bandung juga. Jadi berbagai macam kita di situ. Kehidupan di pesantren sedikit banyak mungkin yang sudah pernah mengecam di pesantren atau minimal tahu kehidupan pesantren. Di sini saya tidak perlu menjelaskan detail kan kehidupan pesantren seperti apa. Yang pada intinya hidup pesantren itu hanya untuk belajar agama, dan agama. Tidak ada pelajaran yang selain itu kecuali pelajaran nasional. Nasional itu mungkin seperti matematika, PPKN, nah seperti itu. Selama 3 tahun saya digembleng di pondok pesantren tersebut, tapi malah justru saya 3 tahun di pesantren, malah nilai, saya kan waktu itu pesantren di Madrasah Aliyah, itu tingkat dengan SLTA kan, SMA setaraf dengan itu. Justru saya di pesantren itu nilai yang lainnya saya bagus, seperti nilai seperti nilai matematika, PPKN atau apa yang istilahnya yang pelajaran nasional itu bagus. Tapi anehnya malah yang di agama, ada pelajaran agama, ada pelajaran tauhid, ada ajaran ya yang untuk yang pesantren itu sama sekali nggak pernah saya mendapatkan nilai di atas. Waktu itu kan nilai kan nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C kan, pasti ada 5,6 apa. Nah di situ saya justru nilai saya di bawah 5 semua yang untuk agama. Tapi yang nilai-nilai untuk pelajaran yang nasional saya malah bagus-bagus. Nah di situ kan saya sendiri kenapa di pesantren itu karena bukan kemauan saya, kemauan dari keluarga. Karena yang tadi saya bilang keluarga sudah melihat ini jangan-jangan nanti ini bangor sekali kan kayak gitu. Jadi takut, keluarga takut nanti kalau keterusan nakalnya, keterusan bangornya kalau dimasukkan ke SMA nasional, istilahnya SMA umum. Makanya keluarga memasukkan teteh di pesantren. Nah, di pesantren itu pun pelajaran yang tadi teteh bilang, agama saya sama sekali nggak mengena, sama sekali. Kalau mengena, kalau saya suka kan pasti nilai saya pasti bagus kan, nggak mungkin sampai jelek banget gitu kan. Nah dari situlah saya
juga kuliah sampai D3 juga di basis Islam Muhammadiyah. Sekolah D3 di D3 diploma 3 kan. Itu pun juga aneh. Di kuliah itu apalagi berbasis yang Islami banget. Sekali lagi kok nilai saya yang untuk agama, khususnya yang agama waktu itu saya anut, kok juga tidak ada perubahan ya dari waktu saya sekolah di pesantren. Pasti D. Syukur-syukur C aja, mungkin dosennya kasihan sama saya kan, makanya kasih C. Nah dari situlah saya sampai lulus, saya ada sedikit mendengar pembicaraan dari keluarga. Kalau di desa itu kan cara orang bilang kan apa yang dekat sedikit sama laki-laki sudah diomongkan. Kita kan hidup juga tidak di perkotaan kan istilahnya, sudah diomongkan. Nah, itu saya sudah mendengar sedikit-sedikit ya apa omongan dari keluarga kalau teteh kayaknya mau dijodohkan nih. Jodohkan pilihan dari orang tua yang dimana notabene yang mau dijodohkan sama teteh itu juga salah satu dari anak ya pemuka agama juga sih. Nah di situ memang benar ketakutan keluarga terbukti. Yang dulu keluarga ketakutan ini jangan-jangan ini bangor banget, ini bangor tuh nakal, terbukti. Teteh kabur dari rumah, teteh waktu itu ke Bali, di Bali tidak ada yang dituju, keluarga juga tidak ada, teman juga tidak ada. Saya ke Bali seorang diri, waktu itu naik bus, kabur saya. Nah, di Bali itu teteh nggak langsung enak dapat kerjaan, tidak. Teteh merangkak, saya merangkak dari bawah. Waktu itu saya pernah pertama kali saya jadi tukang sapu di suatu gereja juga. Anehnya saya yang tertuju waktu itu nggak punya tempat tinggal, kok saya menuju ke suatu gereja kan yang di Bali. Puji Tuhan di situ ada security yang melihat saya, ajaklah saya ke dalam. Di situ teteh kan apa namanya kok tidak menuju ke mungkin apa supermarket, apa Indomaret atau apa yang istilahnya yang rame banyak orang, jadi bisa dibilang kan kemungkinan tidak ada yang ngusil ke teteh. Tapi anehnya ini kok pertama kali teteh menginjakan Bali, terus teteh melihat gereja, langsung saya di situ. Saya istilahnya mau numpang tidur. Tapi puji Tuhan ada yang melihat saya security itu mengajak saya ke dalam dan akhirnya saya waktu itu sempat jadi tukang bersih-bersih di gereja, nyapu lah apa gitu. Ya bersih-bersih. Tapi waktu itu saya bersyukurnya sementara saya ada tempat di berteduh, tidak kepanasan, tidak kehujanan, istilahnya bisa dapat makan lah seperti itu kan. Jadi kalau pas hari Minggu ada banyak jemaat yang beribadah. Nah di situ puji Tuhannya teteh sedikit dapatlah dari kan jemaat itu banyak yang bawa mobil, bawa motor, jadi parkirlah gitu. Puji Tuhannya juga security-nya juga baik. Teh silakan kalau mau diparkir kayak gitu kan, ada motor, ada mobil, nanti buat teteh itunya uangnya lah istilahnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya di kurang lebih 2 bulan kerja di itu, saya ditawarin kerja juga waktu itu di suatu kafe kan. Saya kerja juga di kafe, itu pun di kafe juga saya sebagai sekali lagi bisa dibilang kayak cleaning service juga kan. Nah, mulailah saya ada peningkatan. Peningkatan itu akhirnya saya diterima. Saya coba-coba melamar, waktu itu saya diterima di salah satu agen travel yang ada di Seminyak. Mulailah saya bekerja
di agent itu pun tidak langsung saya jadi target. Saya tetap seperti semula, jadi cleaning service dulu, tukang sapu dulu, nyuci piring gelas karyawan lah, seperti itu kan, kerjaan cleaning service lah kesehariannya. Sampai akhirnya saya meningkat dari cleaning service, agak meningkat. Di situ saya belajar, kan di situ kalau ada yang baru pulang dari antar tamu atau apa, kadang-kadang kita suruh nyuci mobil kan, dapat fee. Nah, disitulah saya keinginan, saya jangan kok saya jadi cleaning service terus, mumpung ada mobil nih gitu kan. Saya cobalah, masa orang lain bisa, saya nggak bisa kan. Saya coba belajar maju mundur ya gitulah dari mobil travel itu kan. Daripada saya cuma nyuci aja gitu. Puji Tuhan, kalau memang kita punya kemauan, pasti Tuhan buka jalan. Saya bisa, walaupun nggak instan kan, pelan-pelan, akhirnya mungkin HRD, waktu itu HRD saya melihat saya, kalau ada kemajuan. Saya diangkatlah jadi target waktu itu, waktu saya jadi target, bukan saya megang langsung car atau mobil, tidak. Saya masih ikut dulu. Jadi ada yang nyetir, nah saya sebagai targetnya. Ya puji Tuhan, saya di balik kekurangan saya yang banyak, Tuhan memberikan talenta saya yang puji Tuhan, walaupun sedikit-sedikit saya ngertilah berbahasa Inggris lah gitu kan. Nah akhirnya saya dijadikan karyawan atau pegawai tetap di travel itu. Saya sudah pegang mobil sendiri, saya sudah pegang tamu sendiri, sudah jemput tamu airport, dropping hotel, jadi sudah sendiri. Jadi peningkatan itu drastis sekali dari tadinya saya cleaning service, terus pelan-pelan saya naik sampai akhirnya saya jadi target tunggal. Dalam arti tunggal di sini kita sudah dilepas dari kantor, sudah lepas kunci kan. Kita bawa mobil sendiri, kita nyetir sendiri, kita ambil tamu sendiri dari airport, kita dropping sendiri, kita wisata lah istilahnya sendiri lah, sudah tidak ada yang mendampingi kembali kan. Nah, semakin teteh jadi target itu, pundi-pundi datang dong pundi-pundi uang kan, senang. Istilahnya di hidup di rantau, kita mendapatkan uang lebih, senang sekali kan. Nah, disitulah mulai saya semakin terlena dengan pundi-pundi yang saya dapat. Saya semakin jauh sama Tuhan. Saya sama sekali tidak pernah menghiraukan saya ini beragama apa, saya berkeyakinan apa. Jadi enjoy dengan hidup saya, terlena dengan pundi-pundi yang saya buat, yang saya dapat. Akhirnya membuat saya terlena kan. Nah, singkat cerita pada tahun 2014 itu kegelisahan saya sudah mulai. Dalam arti kegelisahan saya mulai, saya melihat orang merayakan hari raya ini. Saya diundang. Nah, hari raya ini lagi saya diundang. Sampai terkadang saya dulu kan masih sering pulang ke kampung untuk hari raya. Tapi sekedar pulang aja. Mengena di hati momen hari raya lebaran atau kumpul keluarga pun sedikit pun nggak tersentuh sama saya, nggak kesentuh. Saya malah pengennya cepat pulang ke Denpasar lagi kan, mencari pundi-pundi lagi. Gitu. Nah, 2014 mulailah kegelisahan saya. Kegelisahan saya dalam arti mereka merayakan hari rayanya ini sukacita. Yang ini merayakan ini sukacita. Kok saya tidak merasakan sukacita di hari raya saya. Nah, terus saya seperti ngomong sendiri lah dalam hati. Saya ini beragama apa ya? Gitu. Kalau saya bilang saya di keyakinan saya ini, kok sedikit pun saya nggak mengena di hati saya gitu. Nggak mengena sedikit pun kan, tersentuh pun enggak. Kegelisahan demi kegelisahan,
selalu menghantui saya. Nah, jadi bisa dibilang saya waktu itu nggak tahu agama saya apa, gitu kan. Sampai pernah loh, saya mengantar tamu satu keluarga kan, dan dari tamu itu bapaknya dia bilang ke saya, carikan saya tempat ibadah karena sebelum lunch itu dia harus ibadah dulu. Nah, waktu itu saya tanya, kenapa tidak ibadah di mobil? Oh, tidak bisa, gitu kan. Dan saya tanya, beragama apa? Beliau bilang, carikan saya gereja. Oke lah, sebelum lunch, saya membawa tamu tersebut, satu keluarga, cari gereja. Puji Tuhan, dapat di gereja yang dia mau kan, dia berdoa di situ sama keluarganya. Saya sebagai supir lah waktu itu, driver, saya kan tetap menunggu dong di mobil kan, gak ikut turun kan. Nah, selesai beliau semua keluarga ibadah, masuk ke mobil. Beliau menanyakan ke saya, kenapa tidak ikut ibadah? Nah, saya waktu itu masih ngeles lah, masih alasan. Tugas saya menunggu di mobil. Loh, emang supir nggak boleh ibadah? Seperti itu kan. Oh, boleh gitu. Kenapa nggak ikut ibadah? Sampai akhirnya beliau tanya ke saya, kalau boleh tahu agamanya apa? Nah, waktu saya mengucap agama saya ini mulut saya terkunci. Seperti itu. Jadi seakan-akan hati kayak nggak terima. Ah, saya mau mengucap ini, tapi saya kok nggak ini ya, nggak mengena di hati saya gitu kan. Terus saya mau mengucap agama A, B, C atau apa, saya nggak tahu gitu kan. Nah, meluncur aja dari mulut saya beragama, saya tidak beragama gitu kan. Waktu itu meluncur aja dari mulut saya tidak beragama. Terus tamu saya bilang, berarti ateis. Nah, tahu-tahu saya bilang iya, kayak gitu kan. Lebih baik saya bilang gitu daripada saya munafik sama agama saya. Di KTP saya tertulis ini tapi tidak pernah menjalankan, apalagi seperti ibadah, seperti puasa, seperti apa saya tidak pernah kan, daripada saya munafik di agama. Tapi puji Tuhan, tamu saya bilang it's okay kan, itu istilahnya keinginan pribadi sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menghujat lah, tidak bisa cara orang bilang menjelekkan, menjatuhkan, itu hak masing-masing. Nah, semenjak kejadian itu, kegelisahan terus menghantui saya. Sampai akhirnya pada malam, saya sempat itu sendiri. Selama saya bekerja, selama saya menjadi target, belum pernah saya berdoa. Entah berdoa dengan cara agama saya yang aslinya atau berdoa dengan cara agama yang lain. Tapi anehnya malam itu saya ingin sekali kok berdoa, gitu kan. Nah, berdoa, saya bingung, saya berdoa dengan cara apa? Kalau dengan agama saya yang sekarang, kok kayak hati nggak merespon ya, kayak nggak ikhlas gitu. Saya bingung, tapi anehnya di situ saya maksakan, jadi gelisah. Sampai akhirnya kayak keluar dari kata-kata saya, Tuhan, ini saya itu agamanya apa? Gitu. Saya malah tanya waktu itu. Terus kalau memang saya di agama, harus tetap di agama saya sekarang, tolong tunjukkan. Kalau memang harus saya ngikut agama apa, tolong tunjukkan juga. Yang terpenting bagi saya punya Tuhan. Nah, waktu itu seperti itu. Dengan berjalannya waktu, nah disinilah awal mula titik kejadian saya mulai menerima Yesus di tahun 2016. Waktu itu di tahun 2016 saya membawa tamu dan beliau mau pulang ke Jogja, naik kereta dari stasiun Banyuwangi. Saya dropping dong satu keluarga di stasiun Banyuwangi. Dan lepas dropping di sana,
Saya tadinya sudah punya pikiran. Saya habis dropping tamu, saya sandar di Gilimanuk. Saya pengen istirahat dulu, minimal rebahan lah. Habis itu saya melanjutkan lagi perjalanan di Denpasar. Tadinya seperti itu kan keinginan saya. Tapi memang sekali lagi mungkin sudah rancangan, rencana dan waktunya Tuhan untuk saya, agar saya mempunyai Tuhan, istilahnya seperti itu kan. Mulai diproses. Saya sandar dari Gilimanuk, ya rencana mau tiduran sebentar, mau rebahan sebentar, terus lanjut ke Denpasar. Saya malah minum. Nah, minum kan sendiri di mobil waktu itu. Minum. Biasanya kalau saya sudah minum, itu tidur sebentar tuh enak badan. Ini tapi kenapa saya minum kok malah nggak pengen tidur, tapi tambah gelisah, tambah gelisah, tambah gelisah. Saya nekat, saya lanjutkan perjalanan saya. Nah, padahal rute yang saya lewati itu bisa dibilang rute yang sering saya lewati. Karena kadang sampai sebulan 4 kali, kadang seminggu sekali. Pokoknya minimal seminggu sekali pasti ada, ya lama-lamanya 1 bulan pasti saya dapat job antar tamu minimal untuk sampai ke Gilimanuk penyeberangan atau sampai ke Surabaya. Jadi kan apa jalan itu yang saya lewati. Tapi nggak tahu kenapa, sekali lagi di sini saya bilang, mungkin ini sudah waktunya Tuhan untuk menegur saya dengan cara Tuhan. Saya yang biasanya tahu jalan itu apalah, namanya juga supir kan pasti tahu ini jalan ini berlobang, ini kadang-kadang itu supir pun tahu kan. Entah kenapa saya nekat pulang dalam keadaan saya habis minum, tapi sama sekali mata nggak bisa untuk merem, untuk istirahat sebentar nggak bisa. Saya lanjut perjalanan untuk rencana pulang ke Denpasar. Saya entah nggak tahu kenapa, saya juga tidak tahu kejadiannya jam berapa. Saya berhantaman, bertabrakan dengan apa saya menabrak, apa ditabrak, atau bagaimana, saya tidak tahu. Tahu-tahu saya sudah ada di rumah sakit. Nah, itu pun saya bisa bersaksi seperti ini. Saya di rumah sakit 2 minggu saya koma, itu juga setelah saya sadar. Saya di situ ada pas saya kaki saya yang kanan itu patah, saya pasang pen. Tangan kiri saya juga pasang pen. Saya mengetahui semua setelah sadar. Nah, di dalam inilah perjalanan saya mulai mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya menerima Tuhan Yesus. Itu di dalam koma saya. Saya kan koma itu. Saya koma dan saya tidak tahu kejadiannya itu hari apa, tanggal berapa, jam bagaimana kan saya tidak tahu karena posisi saya kan juga koma kan. Tapi anehnya di sini di koma saya ini seperti apa ya, seperti real, nyata di dalam hidup saya. Di dalam koma saya itu kan saya bisa dibilang cucu kesayangan kan, cucu kesayangan kakek saya, yang dimana kakek waktu itu sudah meninggal. Di dalam koma saya itu, kakek itu menghampiri saya. Ini jelas, ini bukan apa ya, seperti bukan mimpi, seperti nyata, gitu. Di situ kakek menghampiri saya. Beliau bilang, "Teh pulang yuk," gitu. Karena berhubung itu kakek kesayangan saya dan saya cucu pertama di keluarga, saya anak pertama juga. Saya kesayangan dari kakek saya nurut dong. Apalagi yang ngajak kan kakek saya. Saya digandeng sama kakek saya jalan gitu. Pulang ya gitu. Iya kan saya nurut aja kan. Gandeng. Tapi anehnya saya waktu itu jalan kemana
seperti kayak gurun, padang gitu. Tidak ada tanaman atau pepohonan apapun. Seperti itu. Saya terus saja jalan sama kakek saya. Semakin saya jalan, saya mulai terdengar ada suara. Kamu belum waktunya pulang. Tapi kan saya nggak tahu itu suara dari mana kan. Saya tetap jalan terus sama kakek saya. Nggak menghiraukan suara itu. Semakin saya jalan, suara itu semakin terdengar jelas di telinga saya. Kamu belum waktunya pulang. Seperti itu terus. Tapi anehnya di situ kakek saya bilang, jangan nengok ke belakang. Nah, saya nurut dong. Tapi semakin kesini, itu suara jelas banget di telinga saya. Kamu belum waktunya pulang. Nah, saya memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Puji Tuhan, luar biasa. Yang saya waktu nengok ke belakang, ada benar-benar wujud seperti malaikat itu bersayap putih, bersih sekali itu, putih bersih sekali. Nah, di situ saya melihat, saya sempat bertanya, kamu siapa? Saya begitu kan, kok tidak mengizinkan saya pulang, nah gitu. Tapi saya waktu bertanya seperti itu, kakek tetap nyeret saya, kamu pulang, saya. Nah, anehnya, saya sama kakek berjalan itu tahu-tahu tangan kanan saya ada yang narik. Ada yang narik, kamu belum waktunya pulang. Jadi saya waktu itu tarik-tarikan. Yang kanan ditarik sama malaikat itu, yang bersayap putih bersih sekali. Ya kan waktu itu nggak tahu itu apa. Tangan kiri tarik sama kakek, jadi tarik-tarikan. Tapi anehnya juga di sini, kakek melepas tangan saya aja, tanpa berkata sepatah kata pun tidak. Nah, akhirnya saya kan ditarik yang malaikat ini kan, yang bersayap ini. Saya beranikan diri bertanya, kamu siapa? Saya kan gitu. Nah, terdengar jelas jawaban, ini yang kamu cari. Tuh. Saya kan bingung, ini yang kamu cari apa? Saya kan gitu kan. Terus sayap mengembang. 2. Kan mengembang itu. Terus kemarilah gitu, datanglah gitu. Jadi seakan-akan kayak nyuruh saya datang untuk mendekat. Seperti itu kan. Mendekat. Nah, saya langsung mendekat. Mendekat. Saya didekap. Saya dipeluk. Luar biasa sekali. Belum pernah saya merasakan pelukan yang begitu hangat, begitu damai, begitu tenang di hati saya. Jadi kayak seorang bapak memeluk anaknya. Seperti itu kan. Saya tenang sekali di pelukan itu. Terus ada suara kembali. Ini yang kamu cari selama ini. Ya kan nggak merespon kan. Nah, setelah itu saya masih tetap di dekapan itu. Nah, terus hari keberapa saya sempat sadar. Ini saya bisa kesaksian cerita ini, saya kan diceritain juga setelah saya sadar. Entah itu hari apa, jam berapa, saya sempat tersadar dari koma. Sadar yang pertama. Waktu itu saya cuma mengucap, carikan saya pendeta. Heboh lah, mungkin di keluarga kan. Karena mungkin keluarga selama ini yang menemani saya di saat saya lagi koma, mendoakan saya. Kok tahu-tahu saya sadar pertama, carikan saya pendeta. Tahu-tahu katanya saya tidak tersadarkan kembali kan. Saya juga nggak tahu kejadiannya kapan karena saya diceritain setelah benar-benar pulih kan. Dari situ saya sadarlah yang kedua. Yang kedua ini benar-benar saya sadar karena saya mengetahui kaki saya ada dipasang kayak papan penyangga, tangan kiri saya
Saya melihat di suatu ruangan kayak ICU, saya ngeliat suster juga, berarti kan saya benar-benar pure udah sadar kan. Nah, dari sadarnya saya itu, yang saya cari pertama kali, saya tidak mencari mana orang tua saya. Justru saya mencari suster, saya berkata sama suster, suster, suster kan ya puji Tuhan lah, sadar kan waktu itu, suster mungkin mau manggil dokter, tapi saya bilang, jangan dulu, suster punya HP, handphone. Karena handphone saya kan sudah hancur kan waktu kecelakaan. Ada dikasihkan ke saya. Terus saya bilang, suster jangan sebentar. Saya searching waktu itu di Google. Waktu searching di Google waktu itu, saya karena sadar pertama, saya langsung teringat. Saya sempat nanya ke suster, suster, saya ini, ya saya tahu saya di mana, di ICU puji. Waktu itu memang suster bilang puji Tuhan, ibu sudah sadar. Ibu koma hampir 2 minggu. Serius saya koma, suster? Iya, ibu koma. Ibu sempat tersadar sekali dan ini benar-benar ibu sadar gitu kan. Nah, suster kan rencana mau manggil dokter dong untuk istilahnya bilang ke dokter kalau saya sudah sadar. Tapi waktu itu saya mencegah, sebentar suster gitu. Saya sekali lagi saya tanya, benar saya koma? Iya, ibu koma hampir 2 minggu. Saya pinjam HP suster. Saya pinjam HP suster bukan untuk telepon siapapun atau keluarga atau siapapun. Saya searching di situ. Waktu itu saya searching, saya ingat, saya kira itu burung merpati atau apa kan, burung merpati bersayap putih. Ya keluarlah istilahnya gambar burung merpati kan. Nah, kok bukan ada di dalam kemarin itu yang datang di dalam koma saya, pikir saya. Saya searching, saya coba searching kembali, malaikat bersayap putih. Tuh, keluarlah. Nah, saya kaget di situ. Loh, ini kok kayak kemarin yang ada di yang datang ke saya istilahnya gitu kan. Saya tanya tuh ke suster, suster jangan panggil dokter dulu. Saya mau tanya, ini siapa? Emang ada apa bu gitu. Saya kemarin bener koma, saya masih belum percaya kan. Iya bu, ibu koma gitu. Bahkan dokter pun mengatakan mohon dukungan doanya, minta dukungan doa, minta doanya yang terbaik buat saya. Hanya mukjizat. Nah, berarti kan 50-50. 50 mungkin saya hidup, 50 mungkin saya sudah mati kan. Di situ saya bilang, suster ini kemarin saya didatengin ini gitu kan. Nah, susternya bilang, puji Tuhan. Nah, kayak dia sedih puji Tuhan, tapi saya lihat nangisnya dia kayak nangis sukacita. Nah, saya tanya loh kok suster kok yang nangis gitu kan. Terus gantian susternya ke saya, Bu benar ibu kemarin ibu istilahnya bermimpi ditemuin atau apa sama ini. Ya iyalah gitu, makanya saya tanya kan ke suster ini siapa. Nah, anehnya di situ suster jawab, puji Tuhan Bu, itu Tuhan Yesus. Nah, kan saya bingung lagi, Tuhan Yesus. Nah, akhirnya suster manggil dokter kan. Nah, setelah saya diperiksa, dicek apa, baru saya teringat sama keluarga saya. Saya nanya, suster keluarga saya di mana? Masuklah tante saya sendiri. Saya tanya dong, kok cuma tante? Yang lain kemana? Nah, di situ langsung saya diceramai. Bukannya terus ditanya, apa, kamu udah siuman. Kalau dulu di agama saya, alhamdulillah kamu sudah siuman, kamu sudah sadar. Itu kan. Enggak. Ini malah saya dikatain, kamu benar-benar mengecewakan keluarga. Nah, saya kan baru sadar juga dari koma, kalau memang benar saya waktu itu koma, kok bukannya didoain, alhamdulillah kamu udah tersadar, kamu baik-baik aja apa gimana, ini malah saya diceramai. Saya kan bingung kan, tapi waktu itu tante belum langsung menjelaskan ke saya. Mungkin kan harus butuh pemulihan dulu, tapi kan saya masih bingung kenapa seperti ini, itu kan. Baru setelah saya dipindahkan ke ruang perawatan, benar-benar saya tidak ada keluarga sedikit satupun, kecuali tante saya ini. Baru setelah saya mungkin agak sehat, tante cerita ke saya, kamu benar-benar sudah mengecewakan keluarga. Kamu pernah sempat sadar bilang,
carikan pendeta. Lah, mana saya tahu kalau saya bilang suruh carikan pendeta kan? Saya kan juga nggak tahu, orang saya juga koma kan? Ternyata di sadar saya pertama waktu saya mengucap itu keluarga sudah heboh sekali, udah rame sekali di situ. Mungkin kecewa betul. Kamu sadar yang sempat sadar sebentar, yang kamu cari bukan keluarga kamu atau bukan mengucap alhamdulillah atau apa, kok malah carikan pendeta kan? Itu saya juga nggak sadar kan, di bawah alam sadar saya kan. Itulah yang membuat keluarga saya kecewa dan akhirnya keluarga memutuskan untuk pulang. Jadi tinggallah tante sendiri. Nah, akhirnya setelah saya benar-benar sama dokter divonis boleh pulang untuk perawatan jalan, di situ saya diajak pulang ke kampung untuk perawatan di kampung, ya untuk perawatan jalan lah di daerah di kota kelahiran saya kan, hampir kira-kira 3 bulan, ya 3 bulan lebih. Saya setelah benar-benar kondisi saya pulih, diperketat lagi saya sama keluarga. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena keluarga sudah mendengar waktu saya sadar pertama carikan pendeta itu kan, jadi diperketat sekali ruang lingkup saya. Tapi saya merasa kuat, tapi kan saya di situ kan gelisah. Kemarin yang menemuin saya siapa ya? Kan terus waktu-waktu saya sudah masa pemulihan pun itu saya terlalu gelisah. Yang nemuin saya siapa ya? Kok suster bilang itu Tuhan Yesus? Aduh, gelisah, jujur saya gelisah sekali. Saya nggak tenang. Saya di rumah disuruh ibadah ini untuk apa? Ucap rasa syukur ini tidak ngena, malah justru gelisah dan gelisah. Terus akhirnya saya nekat untuk kabur yang kedua kali. Udah kondisi sudah fit, udah fit istilahnya. Saya kabur untuk kedua kali. Saya kabur kedua kali. Saya meneruskan, saya kan waktu itu cuti lah, karena ya puji Tuhan owner saya yang tempat saya kerja memberikan saya cuti sesembuhnya saya, karena menurut HRD saya kinerja saya itu bagus lah gitu, jadi dipertimbangkan gitu kan. Saya kembali lagi ke tempat kerja saya gitu, ya sukacita dong, teman-teman saya sudah kembali lagi saya ke situ. Nah, keluarga saya merasa kecolongan lagi, saya kabur lagi yang kedua kan. Nah, disitulah saya mulai agak gelisah. Tuh kemarin apa sih yang datang saya siapa? Tapi saya waktu itu masih kekeh, tidak. Ini bukan yang datang ke saya itu katanya Tuhan Yesus. Itu bukan Tuhan saya. Karena saya agama saya gini. Nah, agama saya ini, itu kan. Saya masih kekeh tuh. Nah, sampai akhirnya pernah suatu hari saya main ke tempat teman saya kan, ke kos teman saya. Waktu itu teman saya minta izin ke saya, teh saya mau ada doa untuk mama saya di kampung, mama saya sakit. Ya silakan saya gitu kan. Sebelum doa dia pujian dulu kan, pujian nyanyi dulu kan. Nah, dari saya dengar dia menyanyi, kenapa hati saya kok kayak apa ya, sedih, pedih gitu loh. Tahu-tahu saya ngeluarin air mata. Nah, saya bingungnya, orang yang berdoa dia buat keluarganya, buat mama yang sakit, kenapa saya yang sedih gitu. Setelah dia selesai berdoa, saya nanya, itu judul lagunya apa? Gitu, yang Mbak tadi kamu sebelum doa nyanyi itu. Dia bilang itu sebatas doa, kamu punya? Kalau punya, kirim ke HP saya. Nah, dia kirim. Mungkin teman saya juga aneh kan, ini orang kenapa? Kok abis saya kirimin lagu rohani, saya pamit aja pulang. Saya di kos, saya dengerin sendiri. Kenapa saya dengar lagu itu kok nangis? Nah, tapi saya masih kekeh, bukan, ini bukan lagu di agama saya, bukan, gitu kan. Jadi saya mematahkan sendiri gitu kan. Saya download lah adzan ceritanya. Saya download adzan,
Karena saya memang masih kekeh, itu bukan lagu agama saya. Waktu itu saya ingin masih kekeh dengan mempertahankan agama saya, walaupun saya pernah mengatakan saya tidak punya agama, tapi saya ingin mempertahankan sesuai dengan di KTP lah, istilahnya seperti itu kan. Seperti di KTP itu. Saya download adzan kan. Saya dengerin adzan. Kok nggak ngena di hati saya. Ganti lagi lagu rohani yang dikirim teman saya. Kok di hati kok, aduh, tenang gitu. Saya ulang lagi ke adzan. Kok nggak gini lagi? Udahlah, ini udah nggak benar. Saya ulang lagi hari berikutnya. Lama-lama saya tuh ngomong sendiri. Lama-lama saya bisa stres hanya karena mendengarkan dua suara, satu adzan, satu lagu rohani, gitu kan. Sampai akhirnya saya berdoa sendiri dan pertama kali tiba-tiba saya kok mengucap Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saya waktu itu kan berdoa dalam arti pengen cari tahu ini ada apa dengan diri saya gitu. Kok saya kayak lama-lama kayak orang gila kan, gelisah, bimbang, dengarkan lagu cuma dua aja, itu aja suaranya, sampai akhirnya saya nggak bener nih, saya harus doa. Nah, anehnya waktu saya sudah persiapan doa, saya juga doa pun tidak, anehnya saya pun tidak doa dengan cara agama saya. Nah, di situ juga saya kadang aneh kan, udah bener-bener gila kan saya. Tahu-tahu kok saya ngucap terima kasih Tuhan Yesus. Loh, saya nggak jadi doa, saya tersentak. Loh, kok saya bisa nyebut Tuhan Yesus ya? Kadang kalau saya ingat itu juga masih geli kan. Saya diem lagi nggak jadi doa. Aduh, nggak bener saya gitu kan. Tapi saya waktu itu saya diem dulu. Nggak jadi saya lanjutkan doa dulu, saya diem dulu. Saya mantapkan hati dulu, saya tenangkan hati dulu, baru saya di situ, saya harus doa ini. Gitu. Saya jadi sedoa saya, istilahnya Tuhan, di dalam kegelisahan saya, dan ada apa di balik datangnya malaikat ke dalam hidup saya, ke dalam mimpi saya, ke dalam koma saya, tolong tunjukkan. Istilahnya doa saya singkat juga seperti itu. Nah, singkat cerita, sudah, saya cuma sekali tuh dalam doa. Saya tanya ke teman saya, ini lagu rohani ini saya dapat kiriman dari teman. Terus saya sempat mulai tanya-tanya, kamu tahu nggak tentang Kristen? Nah, di situ saya malah dikatakan gila kan sama teman saya. Kamu gila, kamu jangan sampai kamu murtad, jangan sampai kamu kafir lah. Kamu tahu nggak kalau orang sudah murtad itu letaknya di neraka jahanam, istilahnya kayak gitu kan. Nah, dalam hati saya waktu itu saya sempat ini sama teman saya, kamu bisa ngapain neraka jahanam, apa kamu udah pernah melihat neraka seperti apa gitu kan. Nah, jadi satu persatu malah teman menghindar dari saya karena kan saya sudah gila karena mencari tahu tentang Kristen. Semakin gelisah, saya mantapkan diri saya sendiri. Saya di agama dulu, saya sampai gini, Tuhan, kalau memang saya waktu koma, benar-benar Tuhan saya waktu di agama saya itu benar-benar sayang ke saya, minimal yang datang ke koma saya ya, yang agama yang saya anut kan, minimal saya lihat Ka'bah, kayak saya melihat apa yang berbau, istilahnya berbau agama saya dulu kan. Kok ini tidak? Kenapa yang datang menurut suster itu Tuhan Yesus? Kenapa Tuhannya orang lain yang datang ke saya? Saya gitu. Sampai akhirnya saya dengan kebimbangan saya, kegelisahan saya bertemulah dengan, singkat cerita, bertemulah dengan Ibu Pendeta Yuni. Beliau pendeta yang ada di Kristus Kasih Debes. Waktu itu saya bertemu sama beliau, tapi belum ada rasa ingin bertemu lebih lanjut. Tahu-tahu, tapi saya nggak tahu kenapa pada waktu itu seminggu lah setelah bertemu saya ada rasa pengen kontak dia. Saya kontaklah beliau.
Saya buat janji di gereja. Beliau bilang, beliau Sherlock. Saya naik ojek ke sana waktu itu. Oh, kok di gereja gitu. Saya pikir beliau kerja di gereja. Saya tidak punya pikiran beliau pendeta. Tidak. Ternyata beliau pendeta, puji Tuhan. Saya ceritakan semuanya, kegelisahan saya ini itu. Nah, di situ pertemuan pertama saya, terus saya dikenalkan sama majelis gereja itu, Ibu Suhana dan Ibu Leni waktu itu yang membimbing saya kan, memberikan motivasi support dalam hidup saya. Di situ saya ini, Tuhan, gitu, kenapa serasa damai sekali? Saya curhatkan semuanya, gitu. Ya betul juga. Saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk hidup yang kedua kali. Waktu saya koma, mungkin harusnya saya sudah mati. Tapi kan Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Jadi benar-benar ajaib sekali. Saya diberi kesempatan untuk hidup kedua kali, untuk hidup benar. Tidak amburadul seperti dulu istilahnya kan. Nah, saya mulailah, ini fix saya harus mendalami, harus mengenal, harus belajar, harus mencari tahu Tuhan Yesus. Nah, waktu itu kan terus kan searching lewat Google, tanya, istilahnya tanya sini, tanya sana kan, mau yang ditanya pada menghindar dari saya. Tapi puji Tuhan saya dikuatkan terus kan sama Bu Suhana ini. Terus dikuatkan. Akhirnya waktu itu saya fix, saya harus, ini Tuhan saya yang saya cari. Nah, waktu saya sudah niat ini fix Tuhan saya, hati saya luar biasa, tenang sekali, ada sukacita. Jadi sukacitanya tuh, puji Tuhan saya udah punya Tuhan gitu loh. Kemarin-kemarin saya mengaku di KTP tulis ini, saya ngaku ini, tapi kok serasa saya nggak punya Tuhan gitu. Jadi sukacitanya seperti itu. Sampai pada akhirnya saya benar-benar sukacita, tapi kegelisahan mulai terjadi kembali. Saya waktu itu masih munafik, ya kan? Waktu itu dapat video call dari keluarga atau apa, saya padahal sudah pakai salib. Kalau sudah video call salib saya ke belakangnya, jadi biar nggak kelihatan kan, itu berarti munafik. Nah, seketika namanya orang akhirnya akan ketahuan. Waktu itu orang tua saya video call saya, telepon, ini salib belum lupa saya ke belakang, jadi masih jelas kan. Tahu-tahu masih bilang, sayang bilang dulu assalamualaikum. Belum sempat dijawab, HP-nya ditutup sama keluarga saya. Saya belum sadar itu. Kalau ternyata keluarga saya sudah melihat salib. Sampai akhirnya ada WA masuk. Kamu benar-benar sudah keterlaluan, durhaka kamu. Katanya. Kamu selama ini ditanya sudah sholat belum, kamu bilang sudah. Kamu sudah ini belum sudah. Kok kamu pakai salib? Nah, baru sadar saya di situ. Akhirnya kegelisahan demi kegelisahan saya rasakan. Saya kan gini. Mulut saya sukacita sekali sudah punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sampai saya benar-benar dibimbing sama Ibu Pendeta, sama majelis. Kok tapi saya belum mengakui ya Tuhan saya, minimal kan Tuhan harus selain kita mengakui dari mulut kita kan, minimal ibaratnya kita kan kayak punya pacar aja pengen dikenalkan sama keluarga, ini kok Tuhan kok tidak, seperti disembunyikan. Nah, saya dalam hati, saya harus pulang nih ke kampung. Saya harus memberitakan ini kalau saya ingin jadi pengikut Yesus. Berani nggak ya? Nggak berani kembali. Saya urungkan kembali. Setiap saya kayak gitu saya urungkan, tapi semakin saya urungkan, semakin kegelisahan itu terus merongrong saya. Akhirnya sampai suatu hari saya
minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya harus pulang, saya harus memberitakan kebenaran ini, dan saya minimal mau minta restu lah kalau saya ingin jadi pengikut Yesus. Pulanglah saya ke kampung dengan tekad, misalnya gitu kan. Nah, datanglah hari pertama saya di rumah, sudah suruh keluar, jangan menginjakkan rumah. Tapi saya anehnya di situ nggak membantah, nggak membangkang, padahal sifat saya itu paling nggak bisa dicegah. Egoisnya tinggi, aduh, sensitifnya, aduh, tinggi sekali. Tapi anehnya di situ kok saya nggak boleh masuk rumah saya sendiri, saya kok diam. Saya akhirnya memilih menginap di rumah saudara saya. Walaupun saudara saya tidak mau bicara sama saya, minimal saya dikasih tumpangan. Setiap ada waktu saya ke rumah tidak digubris, ke rumah tidak tidak terus gitu, malah cacian, makian, hinaan, aduh, terus yang saya dengar gitu kan. Sampai akhirnya saya hari ke-6 saya memutuskan saya harus pulang nih ke Denpasar. Saya sudah tidak kuat. Dalam artian di sini tidak kuat itu bukan karena di kampung itu saya tidak dikasih makan, apa saya karena sakit, bukan. Saya tidak kuatnya saya sempat ngedrop lagi. Kalau saya yang dihina, dihujat, dicaci, itu enggak apa-apa. Tapi ini sudah mencaci, menghina Tuhan saya. Tuhan yang sudah memberikan saya kesempatan hidup 2 kali. Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, yang dimana harusnya saya sudah mati. Tuhan yang memberikan kesempatan saya untuk berubah menjadi baik. Tuhan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertobat. Karena berhubung saya tidak bisa menemuin keluarga saya membuat surat. Saya titipkan ke keluarga saya. Entah itu mau dibaca apa enggak, saya juga enggak tahu kan. Saya tulis panjang lebar di situ. Surat intinya Teteh pamit pulang ke Denpasar. Ya di situ saya curahkan semua. Kalau Teteh ya kegelisahan siapa saya tulis di situ kayak koran gitu kan. Entah mau dibaca apa tidak, yang penting. Tapi anehnya saat saya menulis itu, ini tangan itu kayak ada yang apa ya, menggerakkan. Jadi enak sekali, enteng. Saya nulis apa, curhatan apa, kejadian apa yang mengalami saya, kegelisahan, kebimbangan, terus ini. Sampai di titik yang terakhir, saya waktu itu pesan sama orang tua saya. Silahkan menghujat saya, Teteh terima. Tapi jangan pernah sekali-sekali hujat Tuhan saya, menghina Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Saya waktu itu nggak tahu ada keberanian nulis gitu. Mau menghujat saya, mau ngatain saya maaf, mau semua kebun binatang keluar, silahkan. Saya tidak akan sakit hati. Memang waktu itu saya nggak sakit hati. Tapi kenapa waktu saya dengar Tuhan saya dihina, dihujat, dicaci, sakit sekali. Pedih hati saya. Saya titipkan surat itu ke keluarga. Nah, ke keluarga saya kan. Entah mau dibaca apa tidak, saya tidak tahu. Tapi yang penting saya sudah memberitakan kebenaran yang saya alami. Saya serasa udah lega. Pulanglah saya ke Denpasar. Nah, di situ sudah seperti kayak sudah putus tali kekeluargaan. Karena sudah tidak dianggap lagi, karena waktu saya dikatakan kamu bukan keluarga lagi. Istilahnya begitu. Saya anggap kamu sudah mati. Nah, saya seorang diri lagi di Denpasar. Nah, mungkin Mama kepikiran terus kan. Sampai akhirnya jatuhlah sakit dan meninggal. Itu pun juga saya masih dipersalahkan. Karena meninggalnya orang tua saya dikarenakan saya, mikir saya. Padahal kalau di logika, itu kan sudah takdirnya Tuhan. Kita mau meninggal di usia berapa, mau di umur berapa. Tapi sampai detik ini hari ini, malam ini saya memberi kesaksian di channel Bapak Jody ini pun saya belum diterima di keluarga saya.
sampai detik ini. Sampai akhirnya saya depresi dong. Kalau orang tua sudah nggak ada, udah meninggal, kok saya terus yang disalahkan. Aduh, saya sempat mau menyerah waktu itu. Tuhan, saya nggak kuat gitu. Saya benar-benar membela nama Engkau Tuhan, mempermuliakan nama Engkau. Tapi kok hidup saya seperti ini? Kalau mereka menghujat saya masih terima. Saya kan membela Engkau Tuhan waktu itu. Kayak orang apa ya? Kayak orang kesakitan sendiri, kecewa gitu waktu sama Tuhan. Saya kok seperti dipermainkan. Semua orang sudah menghujat saya, ini saya terima. Tapi kok hidup saya seperti ini Tuhan, gitu. Saya seperti kayak orang nggak mampu lagi. Bisikan, pulang kamu, pulang kamu, pulang kamu. Kalau kamu pulang hidup kamu enak lagi, pulang kamu hidup kamu pulang lagi. Setiap saya keinginan untuk pulang, selalu ada halangan. Selalu. Sudah sampai di airport yang tahu saya dijemput teman saya. Apa. Selalu ada halangan. Bisikan terus. Sempat saya drop, nggak kuat. Saya pengen kembali ke keluarga. Karena apa? Saya seorang diri kan, di Bali istilahnya. Nggak ada penguatan buat saya, nggak ada namanya manusiawi itu, manusia kekecewaan ini. Aduh, kalau orang bilang teman-teman kemana meninggalkan saya itu seorang diri lah istilahnya. Nah, di dalam keterpurukan saya itu, bertemulah saya sama yang sekarang jadi suami saya kan. Bertemu sama si abang lah istilahnya, yang sekarang jadi suami saya. Ya sedikit demi sedikit, waktu itu ada yang melindungi saya lah, minimal seperti itu. Tenang sebentar, karena tenangnya karena sama-sama kita di Kristen lah. Gitu. Tapi sama lagi, kejadian lagi, depresi saya kambuh lagi. Karena aduh, saya nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Karena kan corona sudah berjalan kan, dan pandemi sudah ada kan, saya sudah dirumahkan nih di tempat kerja. Aduh, ini kenapa berat sekali ya? Gitu. Saya sudah, waktu itu saya udah tenang, ada si abang ini, tapi depresi lagi, saya kambuh lagi. Aduh, saya kok mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Iblis masuk pikiran saya, makanya pulang lu, gitu kan. Saya. Nah, di saat depresi dan benar-benar saya down, saya dikenalkan sama Bu Suhana, itu dikenalkan sama Bapak Wayan Yohanes. Pertama kali saya dikenalkan, beliau main ke kosan saya, ke kosan saya, di situ juga ada calon suami saya yang sekarang udah jadi suami, ada si abang juga, ada. Pertama kali saya berkenal dengan Bapak Wayan. Sharing, dikuatkan. Dan pertemuan kembali kedua. Beliau kan penginjil. Saya doa pelepasan. Saya diurapin. Nangis senangis-nangisnya karena cara orang bilang saya paling gengsi nangis. Masa preman nangis mah ibaratnya sendiri. Kok nggak malu sama tato gitu kan, karena ya maaf, tubuh saya kan ya banyak lukisannya lah, biar indah kan. Saya kan cinta Indonesia, cinta batik kan, seperti itu. Sampai kedua, ketiga terus dikuatkan sama Bapak Wayan ini. Sampai benar-benar di sini saya kehilangan orang tua. Tapi Tuhan memberikan saya orang tua kembali. Lengkap, Bapak dan Ibu. Benar-benar saya luar biasa dalam hidup saya. Yang dimana yang tadinya Bapak Wayan ini untuk doa pelepasan buat saya. Benar-benar hanya memotivasi saya. Tapi ketulusan, kasih sayangnya,
pada saya rasakan seperti orang tua, kayak seperti orang tua kandung. Jadi puji Tuhan, saya punya keluarga baru kembali Bapak Wayan ini, yang sudah saya anggap kayak orang tua kandung saya. Dan beliaulah yang benar-benar kalau saya agak melenceng, beliaulah yang menegur. Karena bagi saya lebih baik teguran secara nyata lisan daripada kasih yang tersembunyi. Nah, puji Tuhannya luar biasa sekali. Benar-benar anugerah, benar-benar menjadi berkat buat saya di tahun 2021 ini. Tuhan menggenapi, melengkapi hidup saya. Di tahun 2021 ini saya dibaptis. Di tahun 2021 ini saya mempunyai orang tua. Ibarat walaupun orang tua bukan saudara tapi seperti orang tua kandung. Di tahun 2021 ini saya menikah. Jadi benar-benar Tuhan itu luar biasa. Rancangan, rencana dan waktu Tuhan itu terbaik buat saya itu di tahun 2021. Tuhan tidak pernah ingkar. Di balik kepahitan saya, kesedihan saya, stres saya, gila saya, depresi saya waktu itu. Yang dimana saya dibilang sudah tidak kuat. Saya di titik yang paling terendah saya. Tuhan genapi, Tuhan lengkapi di tahun 2021 ini. Sampai akhirnya saya bisa sedikit demi sedikit saya bangkit, saya kuat. Nah, di situ mulailah, ya bukan mulai, hujatan selalu ada, terus hujatan ke saya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, saya meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan kuatkan saya, karena waktu itu hujatan ada masuk itu kan, terus. Aduh, kalau saya balesi hujatan satu-satu orang, atau apa ini tangan keriting juga kan. Saya waktu itu minta penguatan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Nah, mulailah waktu itu, nggak tahu ini bibir kayak bicara itu enak aja, seperti Roh Kudus ini yang bimbing saya. Saya buat itu VT pertama kali video TikTok saya tentang kesaksian saya. Daripada saya balesi satu-satu pada DM tuh kan. Anehnya mereka berani, saya katakan di sini, yang DM menghujat saya itu nggak gentle. Kalau gentle di VT saya di komen dong, di beranda komen kan, bukan di DM, yang dimana di DM kan orang nggak lihat kan. Nah, di situ saya beranikan diri. Saya buat VT pertama, saya kesaksian, puji Tuhan. Responnya ya ada lah, yang tidak suka pasti masih menghujat, yang mendukung support saya justru menguatkan saya. Nah, dulu saya waktu buat VT yang terdahulu mungkin bisa dilihat dari saya dulu membuat VT yang dulu terus naik sampai yang sekarang. Di situ perjalanan hidup saya bisa terlihat di situ. Itu pun seringkali ditegur sama bapak saya, bapak angkat saya. Kamu katanya udah mengaku Kristen, apalagi sudah dibaptis. Nah, waktu itu sudah dibaptis. Kok kamu masih buat video-video kayak gitu? Itu teguran lisan. Waktu itu sekali dua kali saya nggak gubris. Saya enjoy dengan dunia saya, tapi anehnya semakin di sini, semakin ke sini, saya kayak merasa malu sendiri. Betul juga ya apa kata bapak saya. Saya mengaku Kristen. Saya bela-belain sampai ikut Yesus, saya bela-belain, saya sampai tidak di aku keluarga. Kok saya nggak bisa menunjukkan buahnya ya? Apalagi saya buat VT yang terdahulu, pakai salib lagi, tato terlihat lagi. Tapi justru setelah benar-benar saya malu dengan sendirinya, malu sama Tuhan, jujur, malah VT saya terdahulu ada juga yang komentari, kenapa kak kok tidak di take down aja. Justru tidak akan saya
hapus. Bukan mau pamer atau apa. Biar yang melihat perjalanan hidup saya waktu saya diproses Tuhan, sampai benar-benar saya sedang menikmati proses Tuhan, biar pada lihat dulu seperti ini perjalanannya waktu membuat VT seperti ini, aduh ini sampai benar-benar sekarang ini, ya biar terlihat. Kalau saya hapus, munafik dong. Masa saya setelah diproses Tuhan dan benar-benar menerima Tuhan Yesus, jadi pengikut Yesus, kok yang jelek-jelek videonya saya hapus, yang saya tampilkan yang bagus-bagus saya tidak mau. Seperti itu kan. Nah, sampai akhirnya puji Tuhan saya melalui video TikTok tersebut saya mulai diminta untuk kesaksian di channel A, channel B. Tapi rasanya sukacita sekali bisa memberikan kesaksian dalam hidup saya, yang dimana sampai detik ini pun saya seperti percaya nggak percaya, Tuhan bisa ngubah hidup saya luar biasa sekali. Dulu saya seperti kayak orang pesimis, apa ya sih saya bisa hidup benar, apa ya sih saya bisa hidup lurus, apa ya sih saya bisa hidup yang jadi kebanggaan, istilahnya bangga, orang bangga melihat saya, gitu kan. Jadi pesimis hidup saya. Tapi saya sendiri sampai kadang saya berpikir, Tuhan luar biasa sekali Tuhan. Apa sifat saya, apa yang terdahulu kok dibalikkan 360 derajat, bukan 180 derajat lagi. Beda. Dulu, aduh, hidup saya sudah amburadul. Saya sukanya kelahi. Saya sensinya tinggi sekali. Dengar omongan menyinggung, kalau nggak baku hantam kelahi kok nggak puas. Tapi kenapa Tuhan memproses saya begitu luar biasa, hingga sifat-sifat yang dulu melekat di tubuh saya, mungkin bisa dibilang mendarah daging tubuh saya, kok sudah tidak ada, walaupun terkadang ya masih ada ngomel. Itu pun kalau saya lagi tersinggung sama orang, yang dulu saya samperin orang itu, yuk baku hantam, itu puas. Sekarang ngomelnya tuh di dalam kos, ngomel ngoceh-ngoceh. Jadi suami sudah agak apal, ini anak kalau lagi ngomel-ngomel ngoceh itu pasti lagi kesel sama seseorang. Nah paling ujungnya cuma ngomel aja. Kalau udah capek, saya minum, haus ya habis ngomel, diem. Nah ini kan aneh di dalam diri saya. Dulu saya nggak seperti ini, tapi kenapa sekarang kok saya bisa kayak gini ya? Gitu. Kadang saya masih seperti mimpi. Jadi sekali lagi, luar biasa Tuhan Yesus memproses hidup saya. Yang dulu sudah hancur-hancuran, amburadul, aduh. Mungkin kalau dibilang ibaratnya benda, mobil, sudah diketok magic sana sini, aduh. Nggak mungkin bisa utuh kembali. Tapi sekali lagi, Tuhan memproses saya. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup kedua kali. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bertobat. Itu luar biasanya Tuhan Yesus. Yang dimana di tahun 2021 ini, semua yang hilang dalam hidup saya, Tuhan kembalikan kembali. Tuhan genapi. Tuhan lengkapi kehidupan saya. Orang tua, suami, dan saya benar-benar sukacita sudah punya Tuhan. Jadi kalau benar-benar ada orang yang bertanya tidak seperti dulu, teteh maaf beragama apa? Semangat saya Kristen. Kalau dulu bingung saya mau bilang agama ini, saya nggak ngerti ibadah kok, selalu melanggar terus, melanggar terus. Nah itu dulu. Sekarang saya, sukacita. Maaf teteh agama apa? Kristen. Nah, lantang.
saya ibadah bersama suami, sukacita sekali sampai pertama kali saya merayakan Natal bersama suami saya. Dan saya sama Bapak rohani saya, Bapak angkat saya ini waktu itu perayaan Natal di gereja beliau, waktu itu diundang Natal pertama kali dalam hidup saya. Waktu itu di gereja GBI Rock Canggu waktu itu. Aduh, sukacitanya, oh ternyata Natal tuh seperti ini ya, gitu. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Tuhan memproses saya sampai saya dijadikan, aduh, bejana yang indah, yang dulu sudah hancur, retak, remuk, aduh, nggak tahu. Saya waktu itu pesimis hidup, bisa baik, bisa benar. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saya. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, apa karena pindah keyakinan, satu kardus supermi, apa karena laki-laki. Di video saya kan, video TikTok saya sudah pernah saya uploadkan. Saya patahkan anggapan seperti itu. Jadi kalau ada yang menganggap saya seperti itu, ya biarkan saja, saya senyum aja. Dulu, kalau ada yang nyinggung saya, boro-boro saya senyum. Kalau belum baku hantam, belum puas. Tapi kenapa sekarang saya tersenyum? Ya sekali lagi, ini Tuhan memberikan kekuatan, roh kebijaksanaan dalam hidup saya. Karena di agama saya yang sekarang ini, betul kata Bapak Jody yang pernah saya upload juga, saya upload postingan Bapak Jody di video TikTok saya. Sekali lagi saya mengatakan saya memang bangga sekali, bangga saya dengan agama saya ini. Karena belum pernah saya menemukan sukacita, kasih, benar-benar. Kita justru saya diserang, saya dihujat, kok kenapa saya malah diam tersenyum ya? Karena memang benar di agama kita diajarkan kasih mengasihi. Karena Tuhan itu mengajarkan kita kasih. Nah, itu saya makanya di sini ada apa ya, rasa sukacita yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya selalu bilang Tuhan Yesus sangat luar biasa buat hidup saya. Makanya saya sekali lagi bilang saya bangga dan bangga sekali mempunyai Tuhan Yesus dalam hidup saya. Mungkin kesaksian saya ini di channel Bapak Jody bisa untuk membawa berkat bagi yang mendengarkan, dan buat saya pribadi tersendiri, saya hanya minta dukungan doa terbaik buat saya agar saya bisa bertumbuh iman saya bisa menjadi dewasa rohani, dan semoga hidup saya ke depannya bisa menjadi berkat buat semuanya. Dan sebelum saya menyerahkan ke Bapak Jody, saya benar-benar ingin menyampaikan luar biasanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada hamba-Mu untuk memberikan kesaksian. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Bapa. Mampukan setiap kami hidup di dalam perkenanan-Mu. Meninggalkan setiap dosa dan kebodohan kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan, yang tidak mengerti kehendak-Mu Bapa. Bawa kami dalam rumah tangga kami, suami-suami yang menjadi mengerti kehendak Tuhan, istri-istri yang jadi penolong karena mengerti kehendak Tuhan. Bahkan anak-anak kami juga dalam hidup takut akan Tuhan karena mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami, limpahkan Bapa anugerah-Mu atas hidup kami. Mampukan kami untuk berjuang mengenal Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Jody, kembali lagi ke Bapak Jody. Terima kasih. Tidak ada suaranya Bapak. Ya, shalom Ibu, kesaksiannya sangat luar Shalom. biasa. Haleluya. Shalom Bapak. Jadi sahabat pemirsa semua yang menonton, Ibu ini adalah seorang penginjil di media sosial khususnya TikTok, sahabat. Lagi Jadi belajar Bapak. Iya, karena saya melihat ya bagaimana juga di situ hujatan ngeri sekali loh, lebih ngeri daripada di YouTube ini. Sampai itu yang video yang lama itu ya, pernah saya balas-balasan juga itu, aduh luar biasa. Tapi beliau ini selalu menyampaikan dengan kasih, ya, menyampaikan dengan penginjilan terus-menerus begitu. Jadi saya percaya banyak orang akan dimenangkan. Jadi talentanya sangat luar biasa. Jadi sahabat yang terkasih, dukung ibu ini dan juga subscribe channelnya. Itu ada di deskripsi, sudah saya taruh. Akun TikToknya bagi yang punya akun TikTok ya. Saya sudah 3 kali dibanet akun TikTok saya. Jadi nggak bisa lagi, waduh ini baru kemarin lagi dibanet ini terus musnah. Tapi puji Tuhan lah akun ibu ini semalam cerita, wah gimana akun saya, kata ini ya. Kita doakan bersama-sama supaya tetap memberitakan Injil. Jadi di samping itu juga Teteh ini ada usaha berjualan aksesoris rohani ya Teh ya. Iya, salib lah, salib apa? Salib meja, salib duduk gitu. Iya. Nanti bagi yang membutuhkan dan ingin memesan, itu sudah saya taruh juga di deskripsi. Iya. Supaya bisa saling membantu ya sesama kita orang-orang percaya, sahabat. Jadi begini Teteh, sebelum saya akhiri, saya ada pertanyaan beberapa hal buat Teteh. Bagi saya Teh Tata ini kesaksiannya sangat unik dari beberapa murtadin. Karena begini loh Teh, Teteh ini kan pernah di pesantren ya. Iya. Pernah juga di Muhammadiyah, apa itu, kuliah ya? Kuliah D3. Itu. Jadi keluarganya juga orang yang lumayan Muslim garis keras. Muslim garis keras begitu ya. Tapi justru Teh Tata ini mengenal Tuhan yang sebenarnya itu justru setelah jadi Kristen. Mungkin waktu kita di Muslim sering lah ya bertanya, ya Allah di manakah engkau ya Allah kalau lagi mengalami masalah begitu ya. Banyak itu, sampai sekarang banyak saudara Muslim yang bertanya begitu loh. Tapi banyak juga para ulama berkata, oh musyrik, tidak boleh itu dilihat-lihat Allah, tidak boleh ditanya-tanya kemana dia, katanya gitu ya. Tapi saya terkagum dengan kesaksian Teh Tata ini ketika dia menjadi Kristen, disitulah dia justru mengenal Tuhan yang sebenarnya, yang sebenarnya masa lalu dia dulu pun sudah sangat sungguh-sungguh, terutama di dalam sekolah ya. Tetapi mengenal Tuhan sebenarnya, mengalami perubahan hidup yang dulunya mungkin malah tidak alim ya, sekarang justru kalau istilah bahasa sehari-hari malah lebih alim atau lebih penuh kasih, lebih mengasihi begitu. Setelah menjadi Kristen, ini kan sangat hebat sahabat ya, sangat luar biasa ini. Jadi jangan kita pikir oh setelah mengenal sekolah pesantren itu menjadi mengenal Tuhan yang sebenarnya, itu belum tentu loh. Belum tentu. Nah, saya potong sedikit ya Pak Jody ya. Iya, silakan. Dulu kan waktu kan pastikan kalau lulusan mau SMA itu kan ada namanya ujian sholat, ujian wudhu atau apa kan, pasti Pak Jody pasti tahu dong, pernah ngalami kan. Anehnya saya itu tidak bisa. Aneh. Jadi saya sampai sekarang pun surat-surat pendek yang di dalam Al-Quran 3 saja yang masih hafal. Karena saya dari dulu tidak ada kemauan untuk menghafalkan. Jadi dulu anehnya saya
nggak lulus ujian praktek sholat tuh nggak pernah lulus saya. Mungkin gurunya udah kasihan sama saya. Itu ya udahlah dilulusin saja lah. Nah, itu kan tamparan keras, tamparan buat malu keluarga saya. Karena kakek bisa dibilang, aduh punya pamor. Seperti itu kan. Saya ngulang terus. Nah itulah. Jadi keinginan untuk apa ya, mengetahui, menghafalkan tuh nggak ada sedikit pun. Tapi justru sekarang puji Tuhan, sekali lagi di sini ada yang bilang kamu sok suci, saya sekali lagi sini menegaskan bukan saya sok suci. Saya jauh dari kata suci, tapi saya ingin menjadi pelaku firman yang sebenar-benarnya. Karena bagi saya sudah tahu kebenaran firman, tapi saya tidak melakukan sama aja bebal. Jadi saya anehnya dulu, aduh buka Al-Quran saya tidak pernah, tapi sekarang kok seperti sehari aja ketinggalan tidak membaca Alkitab, minimal buka ajalah Alkitab aja tuh rasanya kurang tenang hidup saya. Jadi beda sekali Pak Jody sama, aduh luar biasa Tuhan memproses saya, membuat saya seperti ini. Nah, iya makanya saya bilang sangat unik Ibu ya. Waktu saya dengar kesaksian Ibu di GNAS channel itu ya, ini luar biasa ini Ibu ini ya. Dia pengalaman latar belakangnya kan memang bukan muslimah yang biasa-biasa, nggak pernah sekolah ini dalam agama gitu. Justru di situ dia nggak mengenal Tuhan atau Allah itu sendiri. Justru setelah di Kristen, yang dulunya malas-malasan baca Al-Quran, padahal di sekolah agama, sekarang malah lebih rajin, lebih mengenal Tuhan yang sebenarnya. Itu kan luar biasa loh. Ya Teh ya. Iya betul. Jadi sebenarnya tadi saya mau bikin judulnya, cuman kurang baik ya. Mau saya bikin judulnya itu waktu Muslim saya ateis, setelah Kristen saya jadi mengenal Tuhan. Aduh, nanti di PT saya banyak sekali nanti masuk lagi. Setiap saya habis kesaksian, pasti ada yang DM saya. Anehnya begini Pak Jody, kenapa mereka nggak gentle? Kenapa menghujatnya lewatnya DM? Kan yang tidak diketahui orang. Kenapa tidak di kolom komentar? Harusnya kalau memang mereka gentle, yang hujat saya mati-matian, masuk dong ke kolom komentar, hujat di situ. Jangan, pasti Pak Jody, ini pasti saya yakin, habis kesaksian di Pak Jody pun nanti ada yang DM saya. Aduh, itu bagi saya sekarang sudah makanan sehari-hari, biarin sudah, saya senyum saja. Disitulah makanya sekali lagi tadi saya bilang, saya aja kayak nggak percaya di proses Tuhan seperti ini. Itu bisa jadi ini paling cuma senyum aja, just smile aja, yang kayak bukan sifat saya. Dulu kan saya tadi udah bilang, kalau tidak berantem tidak puas. Nah itulah anehnya di sini, Tuhan luar biasa buat saya. Aduh benar-benar yang tadinya saya pesimis, apa iya sih saya bisa itu benar, bisa bertobat, bisa mengenal Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus dalam hidup saya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus buat hidup saya. Haleluya, haleluya, dahsyat. Pertanyaan kedua Teh, ini bagaimana Teh Tata menghadapi segala macam hujatan atau ancaman? Ya saya tahu sendiri ya, saya sudah baca di akun TikTok atau akun yang lain lah, tapi saya TikTok lah, saya fans sebenarnya, fans Teh Tata gitu di TikTok. Nah itu kan memang kasar-kasar sekali ya, sampai halal darah begitu. Itu gimana masih menghadapi dengan kasih begitu, supaya Teh Tata boleh memberikan pengarahan dulu? Ya kan begini Bapak, dulu kan waktu saya di agama seberang itu setiap permasalahan apapun saya hadapi dengan kekerasan. Tapi kekerasan itu bukannya membuat masalah selesai, tapi malah melebar. Nah, makanya tadi saya bilang di sini, Teteh, kenapa Teteh setelah mengenal Tuhan Yesus, kok perubahannya ini drastis sekali. Saya dihujat, saya di apa. Di situ saya jarang pernah mau membalas komen. Saya percaya, Tuhan, selain Engkau pembela saya yang paling utama di dalam hidup saya, pasti Tuhan akan menurunkan otoritasnya Tuhan untuk membela saya. Buktinya banyak kan yang di komen tuh membela saya, mereka masuk di komen membela saya. Nah, jadi saya buat apa saya harus capek-capek
menghabiskan tenaga saya, energi saya cuma membaca aja, senyum, membaca saja, senyum. Tapi karena saya percaya, Tuhan akan menurunkan otoritasnya untuk membela saya dengan cara Tuhan tersendiri. Karena saya percaya juga, pembelaan Tuhan itu haknya Tuhan nanti. Pembalasan Tuhan itu haknya Tuhan. Waktunya nanti pasti Tuhan untuk saya itu ada. Jadi ngapain capek-capek Bapak. Jadi saya udah, sudah biarkan saja. Anggap aja mereka belum mengerti, percuma kita berdebat pun, kalau tidak satu jalur, tidak satu tujuan, buat apa? Menghabiskan waktu saja kan. Nah anehnya ya di sini seperti itu Bapak. Jadi sekali lagi Tuhan memproses saya begitu luar biasa. Dari tabiat saya yang dulu seperti itu, sekarang menjadi seperti ini. Sekali lagi, betul-betul campur tangan Tuhan dalam hidup saya, luar biasa. Seperti itu. Karena itu tidak mudah ya sahabat ya, dan Teh Tata ya tidak mudah. Ada juga yang kadang-kadang kepancing. Tapi ya, betul. Saya lihat respon dari Teh Tata itu luar biasa dengan kasihnya. Ya, memang kalau kita lihat kadang-kadang mau juga. Jujur saya sebagai follower gitu terpancing loh. Karena saya juga pernah kadang-kadang kok. Karena profilnya masih anak-anak gitu kan. Waduh, ini bocah gitu ya kadang-kadang gitu. Ngomongnya udah langsung halalin darah orang aja, ndak sopan nih, saya pikir gitu kadang-kadang. Tapi ya udah, Tuhan jamah dia, Tuhan jamah dia, Tuhan. Sekarang saya menyikapinya gini kok Bapak. Iya. Kalau daripada saya membaca juga sakit hati, namanya juga saya masih jiwa baru, ingin tumbuh iman, pasti aduh cobaan itu, godaan itu, iblis selalu kan ada. Saya sekarang menyikapinya dengan saya pribadi, bukannya saya terus lu sombong banget sih, lu mentang-mentang sekarang naik, lu follower lu, like lu, terus lu asal ngeblok. Bukan. Saya menyikapinya, kalau memang ada yang menghujat yang sekiranya pantas saya tampilkan masih di komen itu, ya biarkan, pasti nanti ada yang membela saya. Kalau tidak, saya pasti ngeliat dulu profilnya. Pasti yang menghujat tuh tidak pernah menunjukkan profil. Paling private, di private. Mengikut 1-0. Jadi yang menghujat yang sekiranya tidak ada profil, ya di sini mumpung ada di tempat Bapak Jody juga di sini channel, yang menghujat silahkan cantumkan dong, lampirkan dong, munculkan dong profilnya. Jangan hanya menghujat di private tapi tidak ada pertanggungjawabannya. Memang di situ saya mengambil sikapnya, saya blok Bapak. Itu saya. Ada lagi yang menghujat yang sekiranya ini akun abal-abal, saya blok. Saya tidak mau ambil pusing sekarang. Tapi yang sekiranya menghujat tapi kok masih pantas saya tampilkan, ya saya tampilkan. Walaupun kadang greget banget, tapi saya sekali lagi bilang, Tuhan mengajarkan kita kasih, pasti yang membela saya ada. Buktinya banyak yang membela, yang dikasih dukungan itu. Ya, 2 lagi nih Teh, masih ada waktu? Silakan. Iya silakan. 2 lagi. Teh Tata udah pastilah ya pernah mengalami namanya pikul salib yang sangat berat begitu ya. Karena kan dari keluarga syiar agama Muslim yang sangat fanatik, bahkan sekolahnya juga sekolah Muslim begitu ya. Nah, ketika percaya kepada Tuhan Yesus, pikul salib apa yang paling berat Teh Tata rasakan? Yang sempat begini loh umpamanya, aduh Tuhan rasanya aku nggak sanggup nih, pengen balik umpamanya ada gitu umpamanya, kan ya namanya daging ini ya. Iya betul, daging. Ya. Boleh silakan berbagi Teh. Ya tadi kan sempat saya di kesaksian saya kan ada waktu benar-benar saya sudah membela nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, sampai saya membela Tuhan, saya jadi hina, diejek keluarga saya aja, saya marah. Kayak benar-benar saya membela nama Tuhan Yesus di depan keluarga saya, di mata keluarga saya sampai akhirnya kan berangkat lagi ke Bali yang tadi saya kesaksian itu, saya seperti ditinggalkan sama Tuhan. Cara orang bilang kayak apa ayam ditinggalkan induknya. Nah, sempat saya di situ. Berat buat hidup saya. Saya sempat mau menyerah. Bisikan ada terus Pak Jody, pulanglah. Kalau pulang istilahnya tinggal minta maaf ke keluarga, mengakui kesalahan, ikut lagi ke keyakinan mereka, selesai, kelar. Hidup saya enak lagi. Musim corona kayak gini siapa sih yang nggak butuh
istilahnya makan, nggak butuh apa. Tapi saya benar-benar di situ memikul salib berat. Saya seperti ditinggalkan. Teman-teman meninggalkan saya, keluarga sudah tidak menjadi saya kerjaan tidak ada karena sudah dirumahkan, saya tidak punya siapa-siapa, sedangkan saya harus membayar kos, sedangkan saya harus makan, istilahnya minimal makan untuk setiap harinya. Berat. Saya terkadang, saya jujurkan di sini, saya terkadang sampai terpaksa puasa. Puasa itu terpaksa, karena apa? Mau dimakan apa? Nggak ada. Seperti itu. Benar-benar pikul salib yang sangat berat. Saya sempat down, drop, sempat mau nyerah. Sempat marah. Tuhan, saya membela nama Engkau. Saya mempermulakan nama Engkau sampai saya mati-matian meninggalkan keluarga saya demi nama Tuhan Yesus. Tapi kenapa Engkau meninggalkan saya? Engkau tidak memberi saya istilahnya sedikit aja makan buat saya, kok kamu istilahnya Engkau nggak memberikan ke saya. Nah, sempat marah saya. Saya berat sekali. Sendiri loh, saya di balik loh Bapak. Perempuan loh. Musim pandemi tahun 2020 itu kan panas-panasnya. Saya sudah dirumahkan. Saya belum bertemu sama calon suami saya ini. Sedangkan setiap hari saya butuh makan. Saya mau pulang kemana? Keluarga sudah tidak mengakui. Kerjaan sudah tidak ada. Saya harus apa yang harus saya pertahankan untuk hidup saya? Kok boro-boro makan untuk sekedar minum aja, saya mau beli aja. Aduh, saya situ. Makanya saya pikul salib yang benar-benar berat itu ya di situ Bapak. Tapi kok puji Tuhan sekali lagi. Anehnya yang tadi saya bilang setiap saya mau melangkah pulang pasti ada aja halangan. Yang tadi saya bilang saya sudah di airport dijemput teman itu karena saya sudah di airport waktu itu Pak Judi. Sudah pasrah, sudah serah, tidak kuat. Benar, saya tidak kuat. Saya sampai gini, aduh daripada saya mati konyol nggak makan gitu. Saya mau pulang. Saya sudah di airport setengah 12 malam. Tahu-tahu teman saya yang dari Sumba lama nggak pernah telepon saya, tahu-tahu telepon, teh di mana? Saya kangen. Namanya Kak Arini, Asyari itu namanya. Saya di airport ngapain? Saya mau pulang, tunggu di situ. Dia jemput saya Pak sampai airport setengah satu malam. Tahu-tahu tas saya dibawa, loh kok dibawa? Jangan pulang, gitu. Ya itu saya ditampung di kosannya. Jadi benar-benar setiap saya ada niat untuk pulang karena sudah tidak sanggup memikul salib terlalu berat buat saya. Istilahnya kok tinggal napas-napas aja. Saya sampai gini pernah. Tuhan, buat apa Engkau memberikan napas buat saya? Kalau cuma napas saja. Tapi perut saya lapar. Hanya napas saja, ambil saja napas saya, nyawa saya sekarang. Saya sampai gitu. Buat apa? Engkau memberikan napas saya secara cuma-cuma gitu, nggak bayar. Cuma-cuma, tapi buat apa? Kalau cuma-cuma ini aja, akhirnya perlahan-lahan membuat saya mati. Ambil saya sekarang, nyawa saya. Buat apa saya diberi hidup? Kalau hanya untuk Engkau permainkan seperti ini, sempat Pak Judi, saya marah. Nah itu, puji Tuhan, ada teman saya ditampung seminggu, tampung 2 minggu, akhirnya saya bertemu dengan calon suami saya ini. Beliau yang benar-benar waktu itu menopang saya kan, beliau puji Tuhan, masih bekerja, tidak dirumahkan, puji Tuhan sekali sampai sekarang nggak dirumahkan. Minimal beliau, suami saya ini memberikan uang untuk sekedar makan, sekedar apa. Nah itu, luar biasanya benar-benar. Disitulah sampai akhirnya saya, aduh dibalik rencana-rancangan Tuhan dan waktu Tuhan itu memang tidak buat saya, cuma manusianya aja yang kebangetan kadang-kadang tidak mau diproses, tidak mau menunggu, pengen instan terus kan. Iya. Mungkin ada, saya yakin gini loh Bapak, Engkau meminta terus sama saya, tapi Engkau sendiri tidak bisa menyenangkan hati saya, gimana saya mau ngasih kamu, itu sampai terngiang terus, emang betul juga ya. Bukti ya, saya buktikan rasakan. Jadi ini kita ngomong aja, ngomong dalam hati ini dalam bahasa saya kalau saya lagi menyenangkan hati saya gitu loh. Benar juga ya. Dulu saya benar-benar sudah menyenangkan hati Tuhan nih. Buktinya saya ngikutin anjuran teman saya itu yang dari Sumba, saya ikut di kosannya. Ternyata Tuhan nggak ingkar janji, memberikan saya akhirnya bertemu dengan suami saya sekarang. Saya ditopang di kosan sama teman saya dikasih makan sama si abang sampai saya benar-benar ini saya dinikahin. Nah berarti benar
Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Seperti dalam PT saya, kalau memang belum ditepati, memang itu waktu yang belum tepat. Nah, waktu yang belum tepat itu kita introspeksi diri, flashback. Kok Tuhan belum menepati, itu ada apa dalam diri kita? Apa kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa kita sudah termasuk kriteria untuk Tuhan membalas ke kita? Nah, pertama sebelum Tuhan memberikan semua yang kita inginkan, ayo dong kita senangkan dulu hati Tuhan. Masa kita minta terus sedangkan menyenangkan hati Tuhan sekali aja nggak bisa. Kan seperti itu. Nah itu loh Bapak, jadi pikul salib terberat saya memang pernah ada itu, tapi puji Tuhan saya masih percaya kedepannya saya tetap masih memikul salib. Seperti itu. Ya, ya, ya. Puji Tuhan, luar biasa sekali Bu testimoninya. Bagaimana memang Tuhan Yesus kita tidak perlu dibela ya. Iya, Dia yang betul. membela kita, akhirnya Tuhan yang bekerja sendiri buat Ibu, akhirnya Tuhan berikan Amin. sukacita dan damai sejahtera. Satu pertanyaan lagi, Teh. Iya, oke Bapak. Iya, sukacita apa yang Ibu dapatkan sehingga tidak akan mungkin kembali lagi ke agama lama, gitu ya, ke Muslim lagi. Apa yang Ibu dapatkan di kekristenan ini sehingga apapun bujuk rayu, baik itu uang, materi atau apapun, tidak akan bisa menggoyahkan Ibu kembali ke agama lama, begitu. Kalau sukacita jelas sukacita, tapi yang spesifiknya di sini bukan sukacita karena harta, karena duniawi atau apa. Sukacita yang dimana saya menempatkan posisi di diri saya sendiri itu, yaitu yang tadi saya bilang, saya sudah hancur hidup saya. Hancur itu dalam arti bukan hancur karena kecelakaan. Selain hancur karena kecelakaan, hancur tabiat saya, kelakuan saya itu. Sudah cara orang bilang, aduh sudah benar-benar sampah istilahnya. Tapi kenapa Tuhan masih berkenan menjadikan saya bejana yang begitu indah. Yang kok boro-boro saya mau diambil orang lihat saya aja sudah nggak mau. Saya memang hancur sekali Bapak. Nah makanya sukacita di sini tuh yang tidak bisa tergantikan dengan apapun, mau dibeli dengan apapun tidak. Karena bagi saya Tuhan sudah membayar mahal untuk hidup kita, untuk hidup saya. Menebus dosa-dosa kita terlalu mahal sekali Tuhan. Nah di situ sukacita yang sangat saya luar biasa, yang saya sendiri aja sanksi untuk bisa berubah dulu. Buktinya kalau sudah bisa berubah ya semua keluarga saya waktu dulu merubah saya udah pasti bisa dong. Apalagi bukannya saya terus mengunggulkan keluarga saya, tidak, keluarga saya semua berpendidikan semua, berbagai macam cara untuk merubah saya. Tapi di tangan Tuhan Yesus saya bisa dirubah. Itulah sukacita saya yang tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak Bapak. Seperti itu. Jadi istilahnya tabiat lah, tabiat yang benar-benar sudah hancur. Tuhan benar-benar memilih, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali Tuhan memilih saya. Di saat saya benar-benar sudah rusak, serusak-rusaknya saya. Itu Bapak. Aduh, luar biasa sekali, membuat saya merinding ini Bu dengar kesaksiannya. Pengennya sampai pagi nih kesaksiannya ya. Karena beliau ini sahabat ya, keluarganya pun memang dari latar belakang orang berpendidikan semua. Jadi beliau pun orangnya juga begitu. Jadi perjuangan mengikut Yesus ini dahsyat sekali. Dengan umur kekristenan daripada Teh Tata, beliau sudah aktif juga penginjilan begitu. Khususnya yang saya ikuti baru di media sosial TikTok ya, yang saya ikuti bagaimana beliau ini terus menyampaikan kebenaran. Ya, mari kita dukung laskar-laskar Kristus, kita dukung pemberita-pemberita kabar baik, sahabat. Seperti yang saya katakan tadi, silahkan saudara subscribe channel beliau atau akun TikToknya, atau kita dukung juga usahanya. Beliau berjualan aksesoris rohani, saya udah tulis juga di deskripsi ya. Nah, kita dukung bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati
Teh Tata, Haleluya. keluarga dan semuanya, dan semua usaha beliau diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke Teh, Iya Bapak. iya iya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya Teh. Iya Bapak. Ya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkaulah Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, kesaksian malam hari ini Engkau hadirkan dari seorang Laskar Kristus, putri pemberita kabar baik di media sosial. Begitu dahsyat dan luar biasa hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan. Kami percaya melalui kesaksiannya banyak orang dimenangkan. Kami tahu Tuhan yang bekerja atas bangsa ini. Pakai kami Tuhan, para pemberita kabar baik, sehingga kasih Kristus boleh dialami oleh semua orang, bagi yang menghina dan yang mencaci, siapapun yang hadir yang menonton di tempat ini. Kami memberkati, kami mengasihi. Bagi hamba-hamba Tuhan, para pemberita-pemberita Injil, para penonton semua, Bapak Ibu yang terkasih, diberkati selalu, dipakai Tuhan dan diberikan kekuatan. Musim ini mungkin tidak terbaik bagi kita, tapi Tuhan selalu memberikan musim yang terbaik. Tuhan selalu punya cara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara dalam segala pergumulan kita. Dia selalu berikan cara baru buat kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya kasih damai sejahtera daripada Allah Bapa, penebusan dan keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan sukacita dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Maranatha, menjemput kita di awan permai. Haleluya. Shalom. Amin. Shalom Bapak, terima Oke. kasih. Teh, Ya, Tuhan shalom. berkati. Ya, Selamat Tuhan berkati malam. semua sahabat yang terkasih. Selamat Amin. malam. Terima kasih Shalom. Bapak. Shalom.